Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sebangsa, setumpah darah dan setanah air saya. Eh, Kali ini sebagai selingan ya, karena saya lihat ada beberapa, biarpun masih 90% di polling, masih ingin melanjutkan pembahasan tentang Borunaga dan komentar-komentar dari para pengikutnya. Tapi ada juga saya lihat 10%, ya 9-10% gitu yang sudah mulai jenuh dengan tema itu. Jadi kali ini saya buat selingan ya, dan selingannya yang agak jauh berbeda lah. Di sini barusan saya menerima komentar dari Sukma Firdaus 3017. Jadi Sukma Firdaus 3017 dia bilang, sekali-sekali Bang Win reaksi sepak bola Indonesia katanya. Oke, jadi sebelumnya juga saya memang ada di sepak bola dan viewer saya terbanyak itu sampai sekarang masih belum bisa dipecahkan rekornya oleh apapun itu sepak bola. Dan bukan kebetulan malam ini timnas U23 lapis ketiga kita baru saja melaju ke final setelah mengalahkan, dan bukan kebetulan malam ini baru saja tim nasional U23 lapis ketiga kita baru saja melaju ke final Piala AFF U23, mengalahkan tuan rumah Thailand di Rayong Province Stadium. Di Rayong ya, di Thailand. Yang di sini kita lihat Thailand dibuat kaget oleh strategi Sintayong yang babak pertama kita udah unggul 2-0 ya, melalui gol dari pemain depan Jim Kelly Stroyer dan Muhammad Ferrari. Belum kemudian dibalas oleh pemain Thailand dan akhirnya ditutup dengan gol bunuh diri di babak pertama. Ya babak kedua kita masih kencang, ada tembakan dari Ramadan Sananta tapi nggak bisa bikin gol ya. Ya intinya kita melaju ke final gitu. Sebenarnya terus terang ya, saya sendiri nggak begitu tertarik mengikuti AFF U23 kali ini, karena saya melihat ini seperti jebakan Batman untuk Sintayong ya. Karena sebelumnya Indra Safri sudah menangkan emas SEA Games setelah 31 tahun. Itu ada euforia di masyarakat Indonesia, terutama yang anti pada Sintayong, lokal pride lah ya. Jadi mereka itu anti Sintayong dan pemain Indonesia berdarah keturunan itu mengangkat-angkat bahwa prestasi Indra Safri itu sebagai luar biasa, Sintayong nggak ada prestasinya apa segala macam. Jadi lebih banyak digunakan mendiskreditkan Indra Safri untuk mendiskreditkan Sintayong gitu. Dan ini pun ada satu kebijakan aneh saya lihat dari PSSI kan, menunjuk Indra Safri nanti untuk memegang timnas Indonesia di Piala AFC, timnas U23-nya, tapi AFF dikasihkan Sintayong. Kenapa ini saya bilang jebakan Batman? Karena untuk AFF kali ini kan bukan agenda FIFA, terus pemain-pemainnya itu udah pasti nggak dilepas, pemain-pemain inti gitu, Indonesia ya. Ya, ini aja kita lihat dari SEA Games kemarin ya. Kita lihat susunan pemain di semifinal kali ini, susunan pemain Indonesia, kita bandingkan dengan SEA Games kemarin. Nah, di SEA Games, kita lihat ya starting 11-nya di final SEA Games. Hernando Ari, kali ini juga ada. Kemudian ada Bagas Kava, Rizky Ridho, Komang Teguh, Alfiandra Dewangga. Itu di belakang. 4 pemain belakangnya ya. Kemudian di tengah ada Marcelino dan Muhammad Taufani. Gitu. Kemudian di depan ada Fajar Fatur Rahman, Witan Sulaiman, dan Ramadan Sananta. Itu tim yang kemarin mengalahkan Thailand 2-2 di babak perpanjangan di waktu normal, dan kemudian 5-2 di perpanjangan waktu. Nah, ini dia. Nah, sementara di semifinal kali ini kita lihat Indonesia ya menurunkan Hernando Ari, ya juga ikut di SEA Games. Kemudian Robbie Darwis nggak ada, Alfiandra Dewangga itu 2 orang, Muhammad Ferrari, Muhammad Haikal, Frankie Misha, Beckham Putra, Muhammad Kanu, Arkan Fikri, Rifki Dwi, dan Ramadan Sananta. Jadi cuma ada 3 pemain inti di SEA Games kemarin nih yang turun di semifinal ketika melawan Thailand.
melawan Thailand yang di SEA Games kemarin. Jadi uh, makanya saya bilang ini seperti jebakan untuk Sintayong, ya, karena kita tahu mafia bola ini di Indonesia ini banyak yang nggak suka dengan gaya Sintayong, yang hanya memilih pemain-pemain yang sesuai kebutuhannya. Karena dari dulu kan kita lihat ada banyak pemain titipan, ya, pada yang titipan itu pemain Thailand. Nih, sekarang di rezimnya Sintayong itu nggak ada gitu. Jadi tiap kali Sintayong itu memilih pemain, entah itu untuk FIFA Matchday yang memang agenda FIFA pun bahkan, apalagi yang cuman kayak begini, itu klub-klub ada aja alasannya, terutama tuh Persija tuh, Thomas Doll, itu sepertinya sangat anti sama tim nasional ini. Ya, kayak sekarang dia tahan juga kan, kita lihat di sini. Rido, yang pemain kapten di SEA Games kemarin, dia nggak ikut main di sini. Nah, makanya ini saya bilang tim lapis ketiga, karena bahkan yang juara SEA Games kemarin pun sebenarnya itu tim lapis keduanya U23 ya. Karena waktu itu kita lihat kalau pemain intinya semua timnas U23 kita main, itu udah rasa tim nasional gitu, udah rasa tim nasional senior. Ya minus beberapa pemain yang sudah lewat usia ya. Tapi bayangkan kalau tim inti kita ini main, bayangannya ya, ada 6 ini pemain kunci kita yang nggak main di sini. Mulai dari 2 pilihan utama di lini belakang, ya, 2 pilihan utama di lini belakang Indonesia baik di timnas senior itu Elkan Bagot dan Rizky Ridho itu nggak main. Kemudian 3 malah, Arhan satu lagi. Arhan itu nggak main. Bayangin. Pemain kunci di lini tengah Marcelino nggak main. Ivar Jenner nggak main. Dan striker utama di timnas senior juga Rafael Struijk juga nggak main. Bayangkan kalau itu turun tadi jadi apa? Jadi bubur itu Thailand. Tapi itulah kenapa saya bilang ini saya kurang begitu tertarik mengikuti. Tapi bagaimanapun itu luar biasa, dengan tim seperti itu pun Sintayong masih bisa membuat Thailand babak belur itu di kandangnya sendiri ya. Ingat, di kandang Thailand sendiri ya, dikalahkan. Bukan di tempat kita gitu ya. Karena selama ini saya lihat banyak sekali orang-orang yang anti Sintayong ini kalau di grup-grup timnas Indonesia ya, grup-grup diskusi timnas Indonesia, pemain ada prestasi nama aja. Jadi mereka tidak mau melihat bagaimana gameplay Indonesia banyak berubah, stamina banyak berubah, mentalitas pemain di tangan Sintayong itu. Mereka tetap mengagung-agungkan ya, belum pernah juara AFF lah, yang di SEA Games juga Indra Safri, kalau bukan Indra Safri nggak ini gitu. Jadi banyak sekali yang seperti itu untuk diskreditkan Sintayong. Makanya ketika turun dengan tim lapis ketiga seperti ini, saya terus terang nggak begitu nggak begitu semangat lah mengikuti timnas U23 ini. Tapi begitu pun kita lihat masih melaju ke final. Gitu. Nah ini yang menarik, bagaimana dengan Malaysia? Karena Malaysia begitu kemarin mengalahkan Indonesia 2-1 itu euforia di sana luar biasa. Ya, yang mengalahkan Indonesia 2-1 waktu di babak penyisihan ya, sebelum melawan Timor Leste. Dan seperti biasa, akun Instagram supporter Malaysia yang paling provokatif itu Ekor Harimau Malaya, itu mereka mempost sampai 3 kali, 10 poster selama 3 hari. Ada 10 poster tentang kekalahan Indonesia 2-1 itu. Oh, macam-macam lah ininya. Komentarnya ya. Kita baca komentar mereka bagaimana di sana. Ya, misalnya ini dari 10M Firdaus Bacok katanya ya. Boleh jamin kita menang comeback pula tuh. Nak post 1 bulan hari-hari 4 kali pun tak pemin. Ingat Malaysia biasa-biasa ke katanya. Jadi kah. Ini orang Indonesia kayak 1 gol penalti haram, 1 gol sebab faul dari back player Indonesia saja diberi ya katanya. Tapi ada satu komentar nyelip yang nggak berkaitan sama bola dari Sarina Rina 90 katanya. Salam, saya nak tanya, ada tak nih yang sudi beri bantuan pada saya sedikit?
Saya dah hampir buntu, rasa macam nak bunuh diri dah. Sebab tak tahu kat mana lagi nak minta tolong. Dah pergi Baitul Mal, tapi semua dalam proses dan makan masa. Suami saya tak dapat bekerja 2 hari dah disebabkan motor rosak dan semua kawan-kawan dia tak nak tolong. Kereta pula rosak dah lama tak baiki. Disebabkan kewangan tak cukup. Ya. Dan gaji suami bulan ni hanya cukup-cukup untuk bayar rumah sewa yang tertunggak. Saya ada anak 4 orang yang masih kecil dan tak dapat bekerja sebab mempunyai masalah kesihatan yang teruk. Saya juga minta doakan saya dimurahkan rezeki dan beri kekuatan untuk hadapi masalah ni. Tolong bantu saya di no account ni. 14157100041830 BSN. Ya, ikut bersimpati atas masalahnya Ibu, tapi kami nggak tahu gimana caranya ngirim ini dari Indonesia ya. Tapi nanti saya coba, kalau bisa saya kirim. Tapi mungkin ada ininya ini ya, apa namanya kalau transfer antar negara itu. Ya ada Swift code-nya. Seandainya ada Swift code-nya, saya transfer nggak pun banyak ya, 100-200 ribu bisa lah dari ini. Hasil 1-2 hari dapat recehan di sini. Jadi maaf Ibu, kalau dilampirkan Swift code-nya benar, saya akan kirim itu ya. Nanti saya komentari juga di ininya, di Instagramnya. Oke, lanjut. Juga ada yang di Harimau Malaya TV gitu ya. Di Harimau Malaya TV itu lebih moderat, yang nggak seperti Ekor Harimau Malaya yang provokatif. Di situ mereka memposting kekalahan Malaysia 1-4. Di Ekor Harimau Malaya ini mereka hanya memposting babak pertama ketika Malaysia tertinggal 0-3 dari Vietnam ya. Setelah game selesai, skor 4-1 itu tidak ada diposting lagi. Mulai dan ini komentarnya dari Jasu Encing 84 katanya kan. Teruk sangat gameplay. Takut pegang bola satu hal, first touch ke laut, kapten Malaysia tuh siapa yang pilih? Nah, itu mulai menyalahkan kan. Ya udah dipenuhi netizen Indonesia lah. Dari Sungking Malaysia cuma beruntung menang sama tim B Indonesia katanya. Kalau saya bilang situ tim C ya. Tok Dalang katanya gitu kan. Kemudian, nah ini ada yang lebih lucu lagi, Zafa Collection. Push sampai 10 kali dong. Full time-nya. Kayak lawan Indonesia kemarin tuh, Ekor Harimau Malaya katanya. Karena dia bahkan nggak posting kekalahan 4-1-nya ya. Loh. Pat gulipat katanya kan. Terus ada lagi nih, Aslam Kurniadi. Dia bilang, Malaysia suka sangat angka 4-1 lah. Jadi teringat AFF 2020 katanya. Terus ini Marlin 88, jangan lupa postnya sampai 10 kali biar netizen Indo puas. Ketawa dia. Final bos, Indonesia datang. Terus ada Muhammad Wahyu, Min masa penuhnya mana? Katanya sampai ketawa-ketawa. Loh, ini Ahmad Sandi angka keramat 41 katanya. Post 3 hari berterusan kata di WK. Sorry Min, just nak nyepak semua. Perlu lagi tak poster nih 3 hari katanya. Karena sebelumnya kan dia nanya ya. Nah, terus ada Akai, lihat komentar Instagram FAM katanya. Netizen Malaysia kalau menang puji-puji, pemain 5 hari 5 malam, sombongnya katanya. Pas kalah salahin pelatih, salahin pemain, salahin lapangan, salahin wasit, kasihan lihatnya katanya. Nah ini ada yang belum turun, ada pecat coach, itu terbaik, dah tahu semifinal, kenapa simpan player-player yang bagus, lemah. Nah jadi selain di Ekor Harimau Malaya, kekalahan Malaysia 1-4 juga diposting di Harimau Malaya TV.my gitu ya. Nah kalau di sana itu lebih moderat, jadi dia dan mereka biasa ya di Malaysia, meskipun katanya memartabatkan bahasa Melayu apa segala macam, tapi mereka sendiri lebih banyak menggunakan bahasa Inggris untuk satu obrolan yang dianggap intelektual lah ya, nggak kayak kita di sini. Jadi di situ ditulis for future challenge gitu ya. Malaysia U23 failed to qualify for the final after losing against Vietnam's U23 in the semi-finals dengan tanda silang dan logo hati yang pecah gitu.
with a disappointing result, and that did not go in our favor. Learn and come back stronger Young Tigers. Congrats for qualifying for the semifinals this time. Nah, lebih moderat ya. Dan kemudian komentarnya juga, ya kecewa sih, tapi nggak begitu provokatif seperti Ekor Hermomalaya. Di situ dibuat buat PMFL pun keputusan still sama, tak berubah, tak ada peningkatan atau konsistensi. Terus ada dibilang harap ada klub besar MSL ambil Alif Iqmal Rizal nih ya, Alif Iqmal Rizal yang cetak gol ya. Terus ada Tiger HM dibilang admin looks like our future challenge stuck with old school gameplay katanya. Jadi gameplaynya masih betul. Pemain star macam mana pun kalau tactical and teamwork tak berfungsi juga. Sebab main 11 orang, jahanam sepak bola Malaysia. Jahanam bola sepak Malaysia kalau still bodoh, sombong, tak tahu nak belajar cara sepak bola modern. Intensify tak ada, main slow, pace and passive katanya. Jadi begini mereka ya, kalau ngomong pun gitu nggak bisa gitu full penuh, nggak bisa ngomong itu secara penuh berbahasa Melayu, tapi bercampur-campur gitu kan bahasa Indonesia, itu tipikal. Makanya kita jangan begitu ya. Nah, dan ini agak fair lumayan, Harimau Malaya TV.my ini dia juga menampilkan poster kemenangan timnas Indonesia 3-1 gitu ya. Di situ ada, kita lihat foto Jim Kelly Stroyer yang baru mencetak gol waktu itu. Dan di situ juga sebelumnya ada banyak yang bilang waktu Malaysia kalah karena mereka bertanding sebelum Indonesia ya. Dikatakan Indonesia nanti bakal ketemu Malaysia di perebutan tempat ketiga karena mereka yakin Indonesia bakal dibantai sama Thailand, sama Malaysia aja kalah gitu kan. Nah, jadi ada burung Yeager, namanya itu dari Indonesia kayaknya. Mana tadi yang bilang Indonesia bakal lawan Malaysia perebutan per ketiga? Sorry bro, katanya Indonesia tidak selemah Malaysia gitu. Mau tidur keinget, lain kali nak nyanyi, tunggu whistle full time, wah kakak, mamam tuh katanya. Jadi ini juga menyindir waktu Indonesia sempat menang 1-0 waktu di penyisihan, kemudian disamakan oleh 1-1 dan menjelang peluit panjang, mereka mencetak gol satu lagi dan Indonesia kalah 2-1. Nah ini Haikal Ehsan, ini dia lebih lebih analitis dia terhadap permainan ini ya. Dia bilang, tengok pentingnya coach katanya kan. Indo Coach World Cup, main tanpa key player, gameplay tersusun, Malaysia masih nak pakai coach level Liga M. Dan ini benar yang dia bilang gitu. Indonesia ini bermain tanpa 6 pemain inti, key player gitu, di timnas U23 ini. Bayangkan kalau ke-6 pemain itu main tadi, dengan Sintayong sebagai pelatih. Dahsyat. Nah, jadi begitu dulu ulasan sepak bola kali ini, dan saya harapkan kita di Indonesia ya terus mendukung tim nasional kita, dan terutama tolonglah itu kaum lokal pride itu jangan mengganggu sepak bola Indonesia. Kita ini sedang dalam proses menanjak permainan kita ya, gameplay kita, prestasi itu akan menunggu, prestasi akan menunggu. Yang penting pondasinya dulu dikuatkan. Jadi sepak bola kita ini sama seperti bangsa kita ini dulu berdiri ya. Kita itu susah sekali dulunya, tapi perlahan-lahan kita akan naik secara ekonomi. Sekarang yang penting pondasinya dikuatin. Dan inilah yang terjadi dengan sepak bola Indonesia sekarang. Kita sedang menguatkan pondasi. Selama ini kita main aur-auran, nggak ada gameplay, lemah di mental, kalah di menit-menit terakhir gitu. Itu seperti biasa, stamina habis. Sekarang itu semua kan sudah diperbaiki. Ya, jadi tunjukkan sekali lagi bahwa kita itu seperti bangsa kita, sepak bola kita juga itu dibangun dari dasar. Ya, jangan hanya bermental okulasi gitu ya. Biarpun kita ini ada pemain-pemain naturalisasi apa segala macam gitu, tapi itu mereka itu juga Indonesia. Ya, sama seperti kita. Jangan ada dikotomi, jangan ada lagi kata-kata yang berbau Malaysiawi lah di sepak bola Indonesia. Jadi demikian dulu video ini dari saya. Selamat buat timnas Indonesia U23 lapis ketiga. Semoga nanti di final bisa melawan Vietnam, menang. Kalaupun tidak menang, tidak apa-apa. Ini kalian sudah bagus sekali sampai sejauh ini.
Ya, yang penting nanti kita tunggu Malaysia mau bermain di FIFA Matchday melawan kita, bukan di AFF. Karena kalau di FIFA Matchday mereka bisa turun dengan kekuatan terbaiknya dan kita juga bisa turun dengan kekuatan terbaik kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.